Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para pemirsa di mana-mana berada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan Adam dan Hawa untuk tinggal dan berada di dalam surga, sekurangnya ada dua pesan yang Allah sampaikan pada mereka saat pelantikan. Yang pertama, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam al-jannah ini. Makanlah dari apa yang ada di dalamnya, dari anugerah yang berlimpah ruah, sekehendak kalian berdua. Tetapi janganlah kalian berdua mendekati satu pohon ini yang menyebabkan kalian berdua akan termasuk di antara orang-orang yang zalim. Pesan yang kedua, "Inna hadza adulaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Sesungguhnya iblis ini adalah musuh kamu dan istrimu. Maka jangan sampai sekali-kali ia membuat kamu berdua keluar dari dalam surga sehingga kamu celaka. Suami istri ini tenang tinggal dalam surga berdua dengan alam yang luas, taman yang indah, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rizki sing mambrah-mambrah, bumi subur sarwati nandur kemahri pahloh jinawi, ayam tentrem kertora harjo. Tiba-tiba satu hari musuh mereka, yaitu iblis yang telah terusir ke luar negeri, pulang dan bertemu dengan mereka. Al-Quran tidak menceritakan bagaimana iblis bisa masuk ke dalam surga, kecuali dalam Bible nanti kita akan menemukan dalam kitab Perjanjian bahwa iblis ini bisa masuk ke dalam surga karena ada kendaraan, yaitu seekor ular. Saya kira ini tidak penting dibahas karena Al-Quran tidak membicarakan. Ketika masuk ke dalam surga, apa ia katakan? "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Hai Adam dan Hawa, Tuhan kalian berdua tidak melarang kalian dari mendekati pohon ini, kecuali karena justru jika kamu mendekatinya atau mengkonsumsi buahnya, takuna malakaini, kamu berdua akan menjadi malaikat. Dan kamu berdua akan termasuk di antara orang-orang yang kekal dalam surga. Kamu akan menjadi tambah besar dan kamu kekal di dalam surga ini. Mula-mula Adam dan Hawa tentu tidak percaya. Tetapi syaitan tidak kurang akal untuk meyakinkan musuhnya ini, untuk meyakinkan calon korbannya ini, mengatakan, "Inni lakuma la minan nasihin." Dia bersumpah, sungguh kami ini, aku ini hanya menasihati kamu berdua. Ketika Adam mendengarkan sumpahnya iblis ini, maka dia bisa diyakinkan bersama istrinya. Keduanya pun kemudian memetik buah larangan, dan di luar dugaan
mereka mengalami sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Yang pertama, badat lahuma sau'atuhuma. Badat lahuma sau'atuhuma, nampak pada keduanya aurat mereka. Mereka telanjang bulat, pakaian yang selama ini menutup tubuhnya terlepas begitu saja. Wa tafiqa yakhsifani al-imami warqal jannah, sehingga mereka menutupi tubuhnya dengan dedaunan surga. Jadi krisis sandang. Dan yang kedua, mereka krisis pangan, krisis ekonomi. Dan ketiga yang paling menyedihkan adalah diterangkan bahwa mereka berdua saling berpisah, desintegrasi rumah tangga. Tiga kondisi ini pasti tidak diinginkan oleh satu keluarga pun, satu orang pun. Krisis sandang, krisis pangan, dan krisis rumah tangga. Dalam kesulitan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam mendapatkan kiriman, menerima min rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaihi, maka ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguh Allah dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Berbeda pendapat para ulama tentang apa yang dibaca oleh Adam. Sebagian mengatakan bahwa doa yang dibaca oleh Adam, yang diajarkan oleh Allah itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam suratul A'raf, yaitu mereka membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ini menurut mayoritas ulama. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa doa yang dibaca oleh Adam bukan ini, tetapi dia membaca Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Dia bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya Kau ampuni dengan kesalahanku. Lalu Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammad dan walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Lalu Adam menjawab, ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Tuhan, ketika Engkau telah menciptakan aku, kuangkat kepalaku dan kulihat di tiang-tiang aras ada satu tulisan nama yang bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seuntai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Engkau tidak mungkin menggandengkan nama ini. Tidak mungkin engkau akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali nama itu pasti nama makhluk yang paling kau cintai. Allah mengatakan, sadaqta ya Adam, innahu lahmul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika falaulahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, dan bagi mereka yang rajin membaca di dalam kitab-kitab agama lain, kita akan menemukan kalimat yang sama, cerita yang sama dalam kitab Injil Barnabas. Tapi mohon maaf saya lupa pasalnya, tapi di bagian akhir itu diceritakan bahwa persis seperti yang ada di dalam hadis ini, Nabi Muhammad itu digunakan untuk bertawasul oleh kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang mengatakan doa yang lain bentuknya. Jadi ada sejumlah doa yang konon pernah dibaca oleh kanjeng Nabi Adam. Bukan bagian porsi saya untuk menjelaskan mana yang benar di antara itu semua. Bisa jadi bahwa doa-doa tadi semua dibaca. Ada membaca Rabbana zalamna anfusana. Dia juga mungkin bertawasul dengan Rasulullah dan yang lain-lainnya. Karena rasanya seorang nabi tidak mungkin doanya sangat pendek. Pasti dia akan menggunakan kalimat sebanyak-banyaknya untuk dalam tanda petik merayu Allah Subhanahu wa taala supaya menurunkan ampunannya dan menurunkan kembali kasih sayangnya. Tidak penting kita akan bicara untuk menang-menangkan doa yang mana yang diamalkannya. Tapi yang jelas ada satu pesan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam menerima. Ditalkin bahasa kita sekarang itu. Talaki Adam itu. Min rabbih. Dari Tuhannya. Ini kata kuncinya di sini.
apapun bentuk doa yang dibacanya, yang manapun doa yang diungkapkannya, yang pasti kata ayat ini, doa itu kalimat-kalimat itu adalah mirrabbihi, datang dari Tuhannya. Ini kata kuncinya. Bukan ngarang sendiri, bukan jijinan sorangan, bukan gawe dewe, dudu karepe dewe, tapi ini memang mirrabbihi dari Tuhannya. Ini kuncinya sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka kita ambil kesimpulan di sini. Doa adalah merupakan bagian integral seorang hamba berhubungan dengan Tuhannya. Satu hadis mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah atau otaknya ibadah. Bahkan hadis lain mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah hakikat ibadah itu sendiri. Mengapa? Karena manusia tidak bisa berhubungan dengan Allah, tidak ada yang bisa dilakukan di hadapan Allah kecuali hanya berdoa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Satu-satunya cara komunikasi hamba dengan Allah adalah ketika dia mengajukan permohonannya dengan doa. Nah, doa itu katanya mirrabbihi, harus dari Tuhannya. Oleh karena itu maka seorang hamba yang beriman dia akan yakin benar tidak ada satu doa pun yang lebih baik yang dia ucapkan dan dia ungkapkan kecuali jika doa itu mirrabbihi dari Tuhannya. Nah, kita akan baca sekarang. Orang yang beriman akan membaca Al-Quran dan akan menemukan semua doa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Semua kebutuhan manusia di mana dia harus berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai suksesnya itu pasti sudah diturunkan Allah dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka seorang muslim yang ingat cerita ini, yang sadar akan peristiwa ini, di mana Adam bisa rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, tenang kembali hidupnya, bahagia lagi rumah tangganya, itu ada berdasarkan kalimat yang datangnya dari Allah. Maka seorang muslim yang beriman yakin benar ketika dia berkomitmen akan menjadikan doa-doa yang Allah turunkan itu menjadi doa dalam hidupnya. Apapun yang dia inginkan ada di situ. Kita ambil contoh. Adam tadi mengalami apa yang kita sebut dengan krisis ekonomi. Berantakan rumah tangga. Desintegrasi. Diselesaikan oleh Allah. Dengan dikirimkan oleh Allah. Kamu baca Rabbana Zalamna ini Adam. Ketika diamalkan terbukti diijabah oleh Allah. Mereka rukun kembali, stabil kembali, bahagia lagi. Ini artinya apa? Seorang yang beriman jika satu saat mengalami hal yang sama, krisis ekonomi, krisis rumah tangga berantakan, bahkan desintegrasi negara, desintegrasi bangsa, maka yang paling layak dibaca adalah Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Ibrahim misalnya. Ketika dia dibakar oleh Namrud karena dianggap sebagai teroris yang mengancam negara, eksistensi negara. Tidak ada yang bisa menolong. Benar ada satu keterangan menyebutkan bahwa datang katak dia menyemprot airnya. Tapi nilai air katak berapa besar dibandingkan dengan api yang dinyalakan Nabi Ibrahim, dinyalakan oleh Namrud. Benar pernah datang kalau malaikat juga menawarkan, wahai alakah hajah ya Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan? Nabi Ibrahim menjawab, tidak dari engkau, ya dari Allah. Saat itulah Allah hunjamkan ke dalam hati Ibrahim. Untuk mengungkapkan kalimat tawakal, dia baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka siapapun yang mengalami hal yang sama, dikepung oleh musuh-musuhnya, dikepung oleh kehidupan yang sulit, kesulitan hidupnya, dikepung oleh masalahnya, baca itu. Ibrahim telah membuktikannya. Dan nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain tentang bagaimana doa-doa ini pun dibaca oleh Rasulullah. Seakan Allah mengatakan, hai umat Islam, jika kamu beriman pada aku, ketika kamu hadapi dengan masalah, dikepung dengan segala persoalan, baca saja doa Ibrahim. Api saja tidak mampu membakarnya. Kita bertemu dengan Nabi Nuh. Ketika terjadi tsunami yang sangat besar. Apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Dengan nama Allah, perjalanan dan sandarnya perahu ini. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Semua kerem, semua tenggelam, kabeh palit,
Hanya Nuh dan pasukannya, hanya Nuh dan rombongannya. Kenapa? Dia baca doa ini. Artinya apa? Jika satu saat di kampungmu terjadi tsunami dan engkau tidak punya sarana apapun yang bisa menyelamatkan kamu, baca ini. Kita bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Dia akan berdakwah. Yang didakwahi bukan tanggung-tanggung, kepala negara yang zalim, yang ratusan tahun berkuasa, yang bengis. Biasanya orang ketika akan berhadapan dengan orang besar itu biasanya keluh, sulit berbicara, kaku. Maka Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lancar dia bicara. Artinya apa? Jika engkau seorang dai, engkau seorang penceramah, engkau seorang mubalik, engkau seorang khotib, ketika akan berhadapan dengan umat, kau bicara di hadapan mereka supaya lancar dan tidak panik, baca itu. Jadi ketika Musa kemudian dikejar oleh Fir'aun, sudah sampai di pinggir lautan, semua orang takut, inna lamudrakun, kami akan ketangkap, wahai Musa. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku. Dia pasti akan memberikan petunjuknya padaku. Tunggu instruksi. Tapi Musa punya jurus untuk kemenangannya apa? Rabbana tis'i ala amalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Agak panjang ayatnya. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'u zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tis'i ala amalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Ya Tuhan, hancurkan ekonomi mereka, kunci rapat hati mereka sehingga mereka tidak beriman sebelum menyaksikan siksa yang pedih. Dikeremkan Fir'aun dan pasukannya. Tidak ada kekuatan Musa di sini. Semua Allah yang turun tangan. Artinya apa? Jika satu saat engkau dikejar-kejar oleh musuhmu dan engkau tidak punya kekuatan, mereka sudah semakin mendekat, baca ini. Allah yang akan tolong kamu. Hamba yang dimuliakan. Nah, masih banyak doa-doa yang lain. Dan semua doa itu ada dalam Al-Quran. Kami kumpulkan di dalam kitab munajat ini. Doa itu, wirid itu adalah pasukan-pasukan Allah. Ini semua doa dalam Al-Quran sudah ada di sini. Dalam kitab munajat. Dan kami sudah jelaskan ini dalam penjelasannya di sini semua. Artinya apa? Ketika seorang hamba yang beriman punya masalah, punya problem hidup, Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Tapi di saat yang sama Allah juga menyiapkan doa yang dibaca supaya Allah turun membantunya. Menjadi heran kita ketika kita menyaksikan banyaknya doa-doa, buku-buku doa yang dikarang oleh manusia. Bukanlah sebuah kesalahan kalau kita berdoa dengan apapun juga. Karena kita boleh menggunakan bahasa sendiri. Setiap orang boleh bicara dengan bahasa sendiri sesuai problem sendiri. Meskipun semua persoalan sudah ada dalam doa dalam Al-Quran. Boleh orang berdoa dengan bahasa Sunda. Boleh dengan bahasa Jawa. Boleh bahasa Batak. Boleh apapun juga. Selama sesuai dengan kaidah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi menjadi pertanyaan kita. Ketika orang mengarang doa. Kemudian doa tersebut disyariatkan kepada orang lain. Itu jadi masalah. Karena syariat sudah selesai. Ibadah sudah selesai. Doa sudah ada dalam Quran dan Al-Hadis. Kalau untuk diri sendiri tidak ada masalah. Saya berdoa misalnya, ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu saya orang-orang yang soleh dan solehah. Boleh. Tetapi doa yang saya baca, yang saya anggit, yang saya karang, yang saya bikin sendiri dengan bahasa saya ini, jangan dijadikan doa yang disyariatkan kepada selain saya. Dia mungkin punya bahasa sendiri. Dan yang paling aman tentu saja adalah jika seseorang berdoa sesuai dengan tuntunan Allah. Semua persoalannya dihadapi umat manusia, petunjuknya ada di dalam Al-Quran, plus doa pengiringnya yang menyambungkan antara kekuatan dia dengan kekuatan Allah ada di dalam Al-Quran. Maka berdoalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kita ingin negeri ini aman. Semua orang dikumpulkan dengan ribuan bentuk doa. Boleh.
Tetapi mengapa tidak kunjung aman? Tetapi mengapa tidak kunjung damai? Jangan-jangan kita lupa. Ada tuntunan Allah yang tidak kita baca. Bukankah Al-Quran sudah mengatakan ketika Ibrahim ingin agar kota Mekah dan sekitarnya menjadi negeri yang aman dan damai, yang sejahtera, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'ala hadza baladan amina warzuq anhu minats thamarati man amana minhum billahi wal akhir. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai. Anugerahkanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Di ayat lain, Rabbi ja'ala hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah anak cucuku, aku dan anak cucuku untuk menyembah berhala. Rasanya kita jarang mendengar orang membaca doa ini ketika bicara negara ini. Apa tidak baca atau lupa jangan-jangan? Atau merasa tidak indah dengan Quran? Lalu mereka mengganti dengan syair-syair yang berbentuk nyanyian. Sajak-sajak yang berbentuk pantun. Tidak. 1000 kali kau bikin doa, tidak akan 1% pun bernilai dibandingkan dengan Al-Quran. Sering kita menemukan ada doa khusus yang rahasia. Tidak ada doa rahasia. Semua doa sudah Allah tunjukkan dalam Al-Quran, silahkan dibaca. Tidak ada yang dirahasiakan. Hari ini sudah tidak ada syariat baru. Kurang elok jika seseorang kemudian membuat doa sendiri, membuat wirid sendiri, lalu menjadikannya sebagai ajaran bagi orang lain. Tidak ada di sini. Lakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, kerjakan tuntunan Al-Quran, tinggal matut-matut diri. Oh, aku punya masalah mungkin tidak tentu hari ini, sekarang sedang tenang. Baca saja doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Saatnya ada masalah, maka dia akan keluar sebagai pasukan sendiri. Sebab apa? Doa-doa itu adalah pasukan-pasukan yang punya keahlian masing-masing. Doa krisis ekonomi, itu doanya Nabi Adam. Doa dikepung masalah, itu doanya Nabi Ibrahim. Doa dikejar oleh musuh, doanya Nabi Musa. Ditelan oleh ikan, selamatkan dalam perjalanan di lautan, itu doa Nabi Yunus. Semua sudah ada. Nah, ketika engkau sekarang tidak punya masalah, bacalah, wiridkan doa-doa Al-Quran. Nanti pada saatnya engkau punya masalah, maka doa-doa tadi akan muncul sendiri. Ini urusanku, ini kerjaanku, ini planningku, dan ini adalah proyekku. Doa-doa tadi akan datang sebagai pasukan-pasukan yang bantu kita semuanya. Hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, nanti kalau kita membaca Sirah Nabawiyah atau sejarah Rasulullah SAW, maka doa-doa tadi sudah beliau pergunakan semuanya, dibaca semua, dipraktekkan semua, dan kita tinggal mencontohnya. Oleh karena itu maka mari kita belajar untuk tetap istiqomah dan menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baik rujukan, baik di dalam beribadah maupun di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tugas kita sudah ada di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Posisikan dirimu sebagai hamba, posisikan dirimu sebagai orang yang memohon. Bagaimana cara menghamba dan bagaimana cara memohon sudah ada di dalam Al-Quran. Seseorang akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, beribadah sesuai tuntunan Allah dan beribadah karena Allah. Jangan campur aduk. Dan seseorang juga akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah harapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia benar-benar hanya memohon kepada Allah dan mempergunakan tuntunan yang telah dijelaskan oleh Allah. Mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.